Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Satika Samsir dengan NIM 2201080081 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang elastisitas penawaran. Pada poin yang pertama adalah pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas merupakan ukuran sejauh mana pembeli dan penjual itu bereaksi terhadap perubahan suatu harga. Maksudnya, kita lihat di pasaran saja, antara pembeli dan penjual. Mereka bereaksi terhadap suatu barang. Nah, contohnya seperti penjual ini dia menjual sepatu, terus pembeli dia mau membeli. Nah, dia tanya harganya itu berapa. Terus penjual itu bilang harga sepatu satu itu 150 misalnya. Nah, 150. Dan si pembeli ini dia mau menawarkan dengan seharga 120 lah, contohnya 120. Tapi si penjual itu dia bilang tidak bisa, harus 130 lah minimal. Nah, si pembeli ini menawarkan lagi, tapi si penjual tetap dengan harga yang sama. Akhirnya mereka berdua itu saling tawar menawar. Dan pembeli akhirnya bilang, ya sudah, kasih 125 saja. Nah, si pembeli akhirnya setuju, dan disitulah terjadi perubahan harga. Yang harga awalnya 150 menjadi 125. Itulah disebut dengan perubahan harga. Pada poin yang kedua, yaitu jenis-jenis elastisitas penawaran. Di sini jenis-jenis elastisitas penawaran itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu penawaran elastisitas sempurna, yaitu terjadi jika harga suatu barang tidak berubah, akan tetapi perubahan dari barang berubah. Contohnya seperti mie instan dengan biskuit. Nah, mie instan dengan biskuit itu merek yang baru tapi merek baru, harganya pun berubah karena stok dari barang tersebut itu masih banyak. Yang kedua adalah penawaran elastis. Terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Contohnya seperti kain tekstil. Pedagang tekstil itu mengalami kenaikan kain tekstil sebesar 22%. Maka dari situ, pedagang tekstil akan menaikkan dagangannya sebesar 22%. Yang ketiga, penawaran elastis uniter. Terjadi jika perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran. Contohnya seperti daging sapi. Seperti yang dialami oleh para pedagang sapi, mereka mengalami kenaikan daging sapi sebesar 22%. Sehingga pedagang sapi ini menaikkan dagangnya sebesar 67%. Yang keempat, penawaran tidak elastis atau inelastis, yaitu terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan penawaran. Contohnya seperti cabai atau sili. Kita dapat melihat di pasaran, ketika harga cabai atau sili itu melonjak naik, maka pedagang cabai atau sili itu akan menaikkan dagangan silinya sekitar 20%. Tetapi yang didapatkan cuma 10% saja, maka itu disebut dengan penawaran tidak elastis. Atau sayuran lah, yang awalnya sekian tapi mereka cuma dapat sekian. Yang kelima, penawaran inelastis sempurna. Terjadi jika perubahan harga tidak dapat mempengaruhi jumlah penawaran. Contohnya seperti ikan. Ikan kalau dibawa ke pasar itu dia tidak akan tahan lama. Maka dari situ, penjual ikan ini dia akan berusaha bagaimanapun dia akan menjual ikannya agar terjual dengan habis. Berikut adalah rumus tentang elastisitas penawaran, yaitu rumusnya koefisien elastisitas penawaran sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, di mana keterangannya koefisien elastisitas penawaran disimbolkan dengan ES. Delta Q adalah perubahan jumlah penawaran, delta P perubahan harga, P harga awal, dan Q penawaran awal. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Faktor ini dibagi menjadi 3, yaitu sifat perubahan biaya produksi, jangka waktu analisis, dan jenis barang. Jangka waktu analisis ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu jangka waktu singkat, jangka waktu pendek, dan jangka waktu panjang. Dan jangka waktu singkat pendek ini itu memiliki waktu yang begitu singkat dan pendek, sehingga produsen itu tidak dapat menyiapkan barangnya dengan baik. Nah, kalau beda dengan jangka waktu panjang,
yang memiliki waktu yang sangat panjang sehingga produsen itu bisa menyiapkan barangnya dengan baik. Yang berikut adalah faktor lain. Faktor lain ini dibagi menjadi 3, yaitu kemampuan penjual, stok persediaan, faktor produksi atau input. Kemampuan penjual itu maksudnya bagaimana penjual ini dia mampu menjualkan barangnya dengan kemampuannya sendiri. Yang kedua, stok persediaan. Bagaimana si penjual ini menyediakan barang yang dia jualkan itu begitu banyak yang pembeli itu bisa membutuhkannya. Maksudnya kayak penjual membutuhkan barang yang diperlukan keseharian, dan penjual ini dia bagaimana menyediakan barang tersebut sehingga barang tersebut itu bisa bagus atau tersimpan dengan lama. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang ataupun lebih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.